Puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini seberapa kita yang sudah hadir saat ini, kita mau sama-sama memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah. Dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Kita nyanyikan pujian Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Di sini kemenangan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku
Haleluya. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan, buat kasih setiamu Tuhan. Kami bersyukur buat pemeliharaanmu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang ajaib, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita katakan dengan iman, ku yakin Kau hadir di sini. Dia ada di tengah-tengah kita. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Kesembuhan, kesembuhan terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi di sini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib. Tuhanku besar. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya
Terima kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Engkau Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa. Hanya Engkau yang layak kami puji, hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Yesus. Pagi hari ini kami rindu Tuhan bersama-sama menaikkan syukur kami kepada Engkau melalui pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau hadir, Engkau pimpin ibadah kami pagi hari ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Engkau urapi setiap kami, urapi seluruh umat-umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah masing-masing Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Dialah Tuhan yang maha besar. Biarlah kita memuji dan memuliakan Dia dengan segenap hati kita. Tuhan Raja Maha Besar. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia mencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadiratnya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia. Tuhan Raja Maha Besar, Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah
kuasanya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan. Sekali lagi, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Tuhan kita, Dia Allah yang dahsyat, Allah yang maha besar, tidak ada yang seperti Dia. Kita siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita katakan, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Allah yang maha besar. Besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti. Sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau
kasih Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus. Allah yang maha besar, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Glory. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami tinggikan Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat pemurahan-Mu, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Haleluya Yesus. Glory. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah Engkau, kami puji, kami sanjung Engkau Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi bagi Engkau Tuhan. Ini seluruh keberadaan kami. Engkau tahu setiap hati kami, setiap kerinduan kami untuk menikmati Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Amin. Benar Tuhan, tidak ada yang seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kita nyanyikan pujian ini kembali, dan dengan hormat Bapak Sugeng Wiono maju ke depan kita dalam doa. Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Benar Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami yang besar. Amin. Kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Haleluya. Kami sungguh bersukacita Amin. karena Engkau Allah kami yang besar, Amin. yang dahsyat, yang kuat. Sehingga kami mengandalkan Engkau dengan sungguh-sungguh Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami selalu berharap kepada Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, Amin. selalu kami rasakan sampai saat ini. Terima kasih. Kalau kami boleh berada di rumah-Mu ini Tuhan, ini karena kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Ini karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami memuliakan nama-Mu. Amin. Kami menyembah Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Biarlah pujian kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya. Dan Engkau memberkati kami.
Berkati jemaat-Mu yang sudah memuliakan Engkau Tuhan, sudah menyembah Engkau, memuji Engkau Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang akan menamburkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, menegur kami, membentuk umat-Mu menjadi umat yang dewasa rohani kami. Karena kami tahu Tuhan, ke depan kami menghadapi tantangan, problema, cobaan yang dahsyat Tuhan. Tapi kami tahu kami punya Allah yang lebih dahsyat di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Memberkati hamba-Mu yang sedang memimpin kami dalam pujian. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami duduk diam dengar firman-Mu. Kami lakukan dalam hidupan sehari-hari. Mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat kita kembali bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya berkat Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Juga Bapak Ibu yang ada di rumah dapat kembali beribadah. Kami mengucapkan terima kasih untuk kerjasama yang baik dari Bapak Ibu, dan saya percaya kuasa Tuhan juga ada bersama dengan Bapak Ibu di rumah. Sebelum kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan, apabila pada minggu ini ada Bapak Ibu Saudara yang merayakan ulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan, apabila ada di tempat ini atau ada di rumah, kami juga akan mendoakan yang ada di tempat ini dapat berdiri. Kasih Tuhan, kasih yang dalam surga, kami mengucap syukur untuk kasih-Mu yang kekal, kasih-Mu yang mulia, kasih-Mu yang ada dalam setiap kehidupan kami, dan juga secara khusus bagi keluarga GBDI El Shaddai Magelang yang pada minggu ini merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang memenuhi hidup mereka, bahkan kasih-Mu yang membawa mereka kepada keselamatan di dalam Engkau. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan setiap pribadi mereka di dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau menuntun mereka untuk menuruti setiap kehendak firman-Mu, hidup di dalam penyembahan, dan mereka menjadi milik kesayangan-Mu sendiri ya Tuhan. Bawa hidup mereka untuk menjadi hidup yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah berkat yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, dan hidup mereka boleh menjadi berkat bagi sesama dan juga memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur, menyerahkan segala ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar bersama-sama apa yang Tuhan rindukan untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Baik saya secara pribadi dan juga setiap kita umat-umat yang mengasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar tentang persinggahan ke-11 dalam perjalanan umat Israel. Kita akan membuka di dalam Bilangan pasal 33. Bilangan 33 memberikan kita catatan akan perjalanan mereka. Setelah minggu yang lalu kita belajar cukup banyak peristiwa yang terjadi di Rafidim. Nah, hari ini kita akan melihat perjalanan bangsa Israel. Bilangan 33 ayat yang ke-15 saya akan bacakan. Mereka berangkat dari Rafidim lalu berkemah di padang gurun Sinai. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan melihat satu perjalanan yang terus melaju dan Tuhan membawa bangsa Israel untuk kemudian berkemah di satu persinggahan padang gurun Sinai. Ya, Bapak Ibu dapat melihat gambar peta yang ada. Jadi mereka sudah berjalan terus menyusuri dan sampai di padang gurun Sinai dan disebut juga dengan Horeb. Ada gunung Horeb di sana. Nah, padang gurun Sinai ini punya arti nama hutan semak duri. Mungkin Bapak Ibu ingat beberapa persinggahan yang lalu kita belajar tentang semak duri. Ya, tetapi padang gurun Sinai justru berarti hutan semak duri. Jadi semakin banyak ya. Horeb berarti ada tanah kering. Umat Israel berada di sana sekitar hampir 1 tahun. Jadi cukup lama tinggal di daerah pegunungan Sinai. Dan catatan dalam kitab Keluaran ya memberikan kita catatan yang cukup panjang ya. Mengapa mereka ada di sana dalam waktu sekitar 1 tahun? Karena ada banyak peristiwa yang terjadi. Dan hari ini kita akan melihat apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka lakukan, apa yang mereka pelajari di sana. Yang pertama, di atas gunung Sinai, Musa diajak Tuhan, dipanggil Tuhan untuk naik ke gunung Sinai. Satu perjalanan yang tidak mudah, tapi dia harus naik ke sana. Tapi di atas gunung itulah dia bertemu dengan Tuhan. Ya, sungguh indah ya satu perjalanan. Dan di atas gunung Sinai ada hal-hal yang Tuhan berikan. Yang pertama, Allah memberi hukum dan perintahnya untuk dapat dilakukan, ditaati oleh seluruh bangsa Israel. Mari kita lihat bersama-sama peristiwa ini. Ada beberapa catatan yang akan kita lihat. Keluaran 24 ayat 12. Mari kita lihat bersama. Saya berharap Bapak Ibu memperhatikan setiap ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca. Dan firman Tuhan itu sendiri yang akan menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Keluaran 24 ayat 12 saya akan bacakan. Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu nanti dapat melihat di Keluaran ini dari 20 sampai ke belakang ya, ada banyak hukum dan perintah, ada 10 perintah Allah. Ada peraturan-peraturan untuk ibadah, peraturan-peraturan untuk imam ya, ada banyak hal yang Allah berikan kepada Musa. Dan bukan itu saja, bukan hanya hukum dan perintah yang harus ditaati, untuk ditaati diberikan. Tetapi Allah juga memberikan petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Dalam bahasa Inggris disebut dengan tabernakel ya. Selain Allah memberi hukum dan perintah, yang kedua dia memberikan petunjuk untuk mendirikan kemah suci. Apa maksudnya kemah suci? Nanti bangsa Israel diminta untuk membangun sebuah kemah. Untuk apa? Supaya di sana mereka dapat belajar menghormati dan menyembah Tuhan. Mari kita lihat Keluaran 25. Keluaran pasal 25 ada catatan mengenai hal ini. Ayat 8 dan 9.
Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya. Demikianlah harus kamu membuatnya. Sangat indah Bapak Ibu, ada satu hal yang Allah sudah rencanakan dengan luar biasa. Dalam perjalanan mereka yang melewati banyak hal, melewati banyak tantangan, tiba saatnya di Gunung Sinai mereka dapat hukum dan perintah. Dan bahkan Allah memberikan petunjuk untuk membangun kemah suci, tempat mereka dapat menghormati dan menyembah Dia. Perhatikan ayat 8, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Bapak Ibu, apa yang kita perlukan? Lebih dari kehadiran Tuhan. Tidak ada. Harta, kekayaan, pangkat, popularitas tidak akan pernah dapat menandingi kehadiran Tuhan. Tidak akan lebih dapat memuaskan kita. Banyak orang dalam dunia ini mencari kepuasan dari popularitas, mencari kepuasan dari harta, mencari kepuasan dari kesuksesan. Tapi hari ini lihat, ketika firman Tuhan berkata, aku akan diam di tengah-tengah mereka. Sesungguhnya Allah sangat senang berada bersama dengan umatnya. Saat Anda memuji Tuhan, kuberi kemuliaan dan hormat. Saya percaya waktu kita berikan dengan sepenuh hati kita, setiap kita dapat rasakan Dia ada bersama-sama dengan engkau. Aku akan diam di tengah-tengah mereka. Apa tujuan Allah berikan petunjuk-petunjuknya? Tidak ada hal yang lain. Petunjuk, hukum, perintah, ada tujuannya diberikan. Supaya setiap umat Israel punya petunjuk menjalankan kehidupan mereka di tanah Kanaan. Supaya mereka dapat berjalan dengan benar dan menikmati tanah Kanaan yang akan mereka masuki. Itu sebabnya hukum-hukumnya diberikan, perintah-perintahnya diberikan. Dan bukan hanya itu, Allah memberikan contoh kemah suci untuk menjadikan umat Israel harta kesayangannya. Ketika dia umat-umatnya memuji, Allah sangat mengasihi mereka. Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Dan Ia berkata, mereka akan menjadi harta kesayanganku. Apa yang kita cari dalam hidup kita? Popularitas, kekayaan, kesuksesan, semua akan berakhir. Tidak salah Anda berusaha, tidak salah kalau Anda bekerja, itu harus. Tapi jangan letakkan keutamaan hidupmu di sana. Karena sesungguhnya Allah berikan tujuannya untuk kita hidup dalam dunia ini jadi harta kesayangannya. Mari buka bersama Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Keluaran 19 ayat 5 dan 6. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu
akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Bapak Ibu, dapatkah engkau melihat kasih Tuhan yang sangat luar biasa? Cinta Tuhan kepada umatnya. Dan tidak ada tujuan yang lain. Dia berikan petunjuk yang luar biasa. Dia berikan contoh untuk dapat menyembah dan merasakan kehadirannya. Supaya kita dapat jadi harta kesayangannya sendiri. Sangat indah di atas Gunung Sinai. Ada hukum, ada perintah yang diberikan. Tapi hari ini kita akan melihat ternyata peristiwa yang tercatat bukan hanya di atas Gunung Sinai. Karena ternyata di kaki Gunung Sinai ada sesuatu yang terjadi. Benar di atas gunung ada perintah, ada kasih Tuhan yang dinyatakan, ada perintah-perintah yang sudah diberikan, ada contoh-contoh yang diberikan, mewujudkan kasih Allah sendiri. Tapi di kaki Gunung Sinai terjadi sesuatu. Mari kita buka Keluaran 32. Keluaran 32. Kita membaca beberapa ayat. Ayat 1 sampai ayat 6. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat dan dibuatnya daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Bapak Ibu, lihat sejarah yang tercatat. Di atas gunung ada perintah, ada hukum yang luar biasa diberikan. Tapi di kaki Gunung Sinai sesuatu yang terjadi sebaliknya. Musa ada di atas 40 hari, 40 malam. Dan bangsa Israel melihat bahwa Musa tidak turun-turun. Kita sudah baca tadi. Di kaki Gunung Sinai, umat Israel membuat dan menyembah anak lembu emas. Bukan itu saja. Mereka menggantikan Tuhan dengan buatan manusia. Perhatikan ayat yang keempat. Mereka buat patung itu. Lalu berkata, "Ini Allah yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Betapa sangat menyedihkan. Mereka yang lihat kuasa Tuhan, mereka yang mengalami pertolongan Tuhan. Di kaki Gunung Sinai, mereka buat sesuatu yang menggantikan Tuhan. Dan firman Allah mencatat, hal itu sangat mendukakan hati Allah. Ketika ia dinomorduakan, ia digantikan oleh sesuatu yang manusia buat. Ulangan 9 ayat 7 sampai 8 mencatat bagaimana Allah
Allah sangat berduka dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Ulangan pasal 9 ayat 7 dan 8 saya baca. Ulangan 9 ayat 7 dan 8. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhan Allahmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Di Horeb kamu sudah membuat Tuhan gusar, bahkan Tuhan begitu murka kepadamu hingga ia mau memunahkan kamu. Bapak, Ibu, Saudara, ada murka. Dalam beberapa perjalanan kita melihat kemarin belas kasihan Tuhan terus diberikan. Tetapi ketika mereka menggantikan Tuhan dengan buatan tangan, yang mereka terima adalah murka. Kita perlu belajar, jangan pernah main-main dengan belas kasihan Tuhan. Ketika mereka berulang kali menyakiti hati Tuhan, yang mereka terima adalah murka. Keluaran 32 mencatat apa yang terjadi, apa yang kemudian mereka terima. Saya ingin Bapak Ibu kita melihat bersama-sama Keluaran pasal 32 ayat 26, kita lihat beberapa ayat sampai 28. Dan ayat 35. Keluaran 32 ayat 26 sampai 28 dan ayat 35. Maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Ayat 35, demikianlah Tuhan menulahi bangsa itu karena mereka telah menyuruh membuat anak lembu buatan Harun itu. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hari ini kita belajar satu peristiwa yang sangat menyedihkan, tapi sekali lagi menjadi pelajaran dalam hidup kita. Akibat dari ketidaksetiaan mereka, ketika mereka menggantikan Tuhan, yang mereka dapatkan adalah murka, hukuman Tuhan. 3.000 orang mati hari itu. Biar ini menjadikan kita umat-umat Tuhan yang waspada. Tidak ada yang sempurna dari kita. Tapi jangan hidup terus di dalam dosa. Jangan hidup terus di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ketika ada belas kasihan Tuhan, ada teguran Tuhan dalam hidup kita, mari kita segera berbalik, segera datang kepada Tuhan. Karena ketika kita terus-menerus hidup di dalam dosa, itu sama dengan orang yang menentang Tuhan. Nahum memberikan catatan apa yang terjadi pada orang yang menentang Tuhan. Mari kita baca Nahum 1 ayat yang ke-10. Nahum pasal 1 ayat 10. Ada catatan tentang orang yang menentang Tuhan. Seperti bangsa Israel. Nahum 1 ayat 10, saya bacakan. Sebab mereka pun akan lenyap seperti duri yang berjalin-jalin, dimakan habis seperti jerami kering. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, demikian firman Tuhan. Bapak Ibu bisa lihat di LCD yang tertulis di sana, ya, terjemahan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Engkau akan dibakar seperti jerami yang kering, seperti semak berduri yang terjalin-jalin. Ingat, padang gurun Sin artinya hutan semak duri. Dan seperti itulah bangsa Israel dalam ketidaktaatan mereka. Mereka mengalami murka Allah, bagaikan dibakar oleh murka Allah.
Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita belajar dari peristiwa ini. Sekali lagi kita beberapa kali membaca dalam 1 Korintus bahwa firman Allah mengajar kita belajar dari perjalanan umat Israel. Karena sesungguhnya hidup kita pun ada di dalam perjalanan. Seperti Musa diberi hukum-hukum Allah. Kita orang-orang Israel rohani hari-hari ini tidak lagi menerima hukum Taurat. Tapi kita diberi hukum Kristus. Sama seperti Musa diberi hukum untuk ditaati, perintah untuk ditaati. Hari ini benar kita tidak terima hukum Taurat, tapi kita terima hukum Kristus untuk ditaati, untuk dipatuhi. 1 Korintus 9 ayat 21 memberikan kita catatannya. 1 Korintus 9 ayat 21 saya akan bacakan. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, perhatikan, karena aku hidup di bawah hukum Kristus. Supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Kristus ada di dalam firman-Nya. Dia sendiri yang datang bagi kita. Karena itu Bapak Ibu, cintai firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ada hukum-hukum yang tertulis. Ada pesan-pesan yang tertulis. Ada nasihat-nasihat yang tertulis dalam firman-Nya. Yang saya, Bapak Ibu Saudara, harus patuhi. Dan bukan hanya itu. Sama seperti di atas gunung, Musa diberi contoh, diberi perintah, diberi kabar untuk membuat kemah suci. Di mana Tuhan berkata, aku akan diam bersama-sama dengan umatku. Sesungguhnya bagi kita yang hidup saat ini, hari ini, Allah pun memberi Yesus untuk diam di antara kita. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14. Saya bacakan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Bapak Ibu, dapatkah engkau melihat ketika kita diminta belajar dari peristiwa bangsa Israel, sesungguhnya hal yang sama Allah berikan bagi kita Israel rohani hari ini. Dia beri hukum-hukumnya untuk kita taati, untuk kita patuhi. Tapi kemudian dia berikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, turun, diam di antara kita. Untuk apa? Kita belajar menghormatinya, menyembahnya. Allah berikan yang terbaik darinya untuk diam di dalam saya, di dalam Bapak Ibu, di gereja ini. Dia diam di rumahmu, dia diam di tempat pekerjaanmu, dia diam di tempat engkau berada di mana saja. Untuk apa? Sesungguhnya dia diam setiap saat di dalam kita, supaya seluruh hidup kita adalah penyembahan kepada Tuhan. Yesus diam di antara kita. Ada peristiwa di atas Gunung Sinai yang juga terjadi bagi saya dan bagi Bapak Ibu Saudara. Tujuannya sama, supaya kita diberi firman Tuhan, agar kita menjalankan kehidupan kita di dunia ini
dan di dalam kekekalan dengan penuh kekuatan Tuhan, dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Firman ini diberikan supaya kita mendapat berkat dalam hidup kita dalam dunia ini. Tapi juga petunjuk bagi hidup kita untuk masuk ke tanah perjanjian. Taati, dengarkan, pegang. Dan hari ini kita belajar dari bangsa Israel. Ketika di atas bukit ada hukum dan perintah yang luar biasa. Sebaliknya, di kaki gunung ada pemberontakan yang sangat mengerikan. Hari ini, mari ini menjadi peringatan pelajaran bagi kita. Jangan pernah gantikan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu dengan apapun juga. Sekali lagi, jangan pernah gantikan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidupmu dengan apapun juga di dunia ini. Bangsa Israel menggantikan Tuhan dengan emas, dengan pemujaan, dengan hal-hal yang menyenangkan mereka. Bapak Ibu tadi baca, mereka makan, minum, bersukaria. Tapi hari ini kita belajar, jangan menggantikan Yesus Kristus dengan apapun juga. 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal 2. Ayat 15 sampai 17 saya akan bacakan. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Perhatikan ayat 16. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Perhatikan, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Firman Allah berkata, dunia ini sedang lenyap. Dan kita lihat hari-hari ini bagaimana banyak hal lenyap berlahan-lahan. Tapi firman Allah berkata, orang yang lakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Kita tidak akan pernah tahu kehendak Allah kalau tidak cari dalam firman-Nya. Kita tidak tahu kehendak Allah kalau kita tidak hidup menyembah Dia, tidak hidup menghormati Dia. Karena itu hari ini mari kita belajar. Hati-hati dengan hidup kita. Jangan sampai ada hal-hal yang membuat kita tidak taat pada Tuhan. Jangan sampai kita mengizinkan ada hal-hal yang menarik kita untuk tidak menyembah Tuhan. Firman Allah memberikan kita catatan yang sangat jelas. 1 Yohanes 2 tadi. Dunia ini dan semua yang ada di dalamnya adalah hal-hal yang akan lenyap. Ada 3 hal yang dicatat. Saya ingin mengajak Bapak Ibu melihatnya dengan cepat. Waspada atas keinginan daging. Bapak Ibu bisa lihat itu dalam Galatia pasal yang ke-5. Mungkin tulisannya tidak terlalu jelas. Bapak Ibu bisa catat dan baca kembali. Galatia 5 memberikan catatan kepada kita. Begitu banyak hal yang harus kita patuhi. Saya bacakan beberapa di antaranya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Perhatikan perintah-perintah Tuhan, hal-hal yang Dia ingin kita lakukan dan hal-hal yang Dia ingin kita tidak lakukan.
Waspada terhadap keinginan-keinginan daging. Jauhi hal-hal yang dapat membuat kita tidak taat kepada firman Tuhan. Keinginan mata. Hari-hari ini kita hidup di dunia media sosial. Dan Anda bisa lihat apa saja hari ini. Apa yang terjadi di belahan dunia yang lain dalam hitungan detik kita bisa lihat. Di dalam genggaman kita bisa lihat apa saja. Dengan sekali klik. Pertanyaannya, apa yang menarik pandangan saya? Apa yang menarik perhatian kita? Apa yang kita tonton dengan mata kita? Keinginan mata seperti apa yang kita puaskan? Kalau itu bisa menarik kita dari menyembah Tuhan, lepaskan. Kalau keinginan mata kita membuat kita berbuat dosa, tinggalkan. Hati-hati dengan keinginan mata. Dalam genggaman Anda, kita bisa lihat apa saja. Ada begitu banyak tayangan-tayangan yang tidak sopan, yang tidak senonoh. Tayangan-tayangan yang porno. Keinginan-keinginan mata yang harus kita waspadai. Jangan sampai kita menghabiskan waktu kita lebih banyak untuk memuaskan keinginan mata kita, melihat banyak hal. Dan kita lalaikan mata kita untuk baca firman. Mata kita untuk terpejam menyembah Tuhan. Belajar firman Allah berkata, keinginan daging, keinginan mata harus kita waspadai. Terakhir, keangkuhan hidup. Orang sekarang hidup dengan begitu banyak hal yang tergantung di media sosial. Saya mungkin pernah sampaikan ini. Banyak yang berubah dari karakter manusia. Dulu orang makan bisa langsung berdoa, menikmati makanan. Sekarang ada kebiasaan yang baru. Foto, upload. Apakah itu salah? Tidak. Tidak apa-apa saudara upload, status dan sebagainya. Apa yang diharapkan ketika orang upload sesuatu? Like. Tidak salah, tetapi hati-hati kalau kita mengejar itu lebih dari kasih kita kepada Tuhan. Kalau hal-hal itu membuat kita merasa kita puas lebih daripada menyembah Tuhan, kita tidak berbeda dengan orang Israel yang buat patung emas dan menyembahnya. Hati-hati dengan keangkuhan hidup. Ada banyak orang yang berusaha mengejar itu dan lakukan apa saja. Ada satu foto yang menurut saya itu sangat menarik. Bagaimana orang lakukan apapun supaya dia terlihat baik. Meskipun kenyataannya berbeda. Yang dia ingin orang lihat di atasnya. Nampaknya dia punya motor yang bagus. Tapi sesungguhnya dia hanya berfoto di belakangnya. Banyak sekali terjadi. Banyak orang yang hari-hari ini kemudian upload kekayaannya. Ya, saya tidak ingin mengomentari, menilainya ya, tetapi melihat fenomena ini. Ketika harta, uang, kemudian di-upload sedemikian rupa. Dan banyak orang yang kemudian like. Apa yang sebenarnya timbul? Keberhasilan. Hati-hati dengan keangkuhan hidup. Segala yang terjadi hari ini sudah diingatkan oleh firman Tuhan. Kalau ada hal-hal yang kita kejar lebih daripada menyembah Tuhan, kita perlu hati-hati. 1 Yohanes 2 ayat 17 tadi, Bapak Ibu lihat slide berikutnya, saya tuliskan dalam bahasa Indonesia sehari-hari. Demikian firman Tuhan. Dunia dan segala sesuatu di dalamnya, perhatikan, yang diinginkan oleh manusia sedang
lenyap. Tetapi orang yang menuruti kemauan Allah tetap hidup sampai selama-lamanya. Bapak Ibu, hari ini mari belajar. Di atas bukit ada perintah Tuhan. Ada perintah untuk menaati Dia, perintah untuk menyembah Dia. Dan hari ini pilihan ada pada kita. Kita mau ikut teladan di atas bukit, di atas gunung, atau di kaki gunung. Pilihannya ada pada kita. Tapi hari ini saya mendorong hidup untuk taati kemauan Tuhan. Karena semua ini yang disembah, yang dibuat oleh manusia di dunia ini, firman Allah bilang sedang lenyap. Kalau sedang lenyap itu berarti sudah terjadi. Sedang terjadi hari-hari ini. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh bekerja, tidak. Tetap bekerja, tetap berusaha, tetap beraktivitas. Tapi lakukan semua seturut dengan firman. Lakukan dalam kejujuran, lakukan dalam kesetiaan, lakukan dengan kasih Tuhan. Dan lakukan itu sebagai penyembahanmu kepada Tuhan. Tuhan hadir saat kita menyembah Dia di rumahnya. Tapi sesungguhnya Dia juga hadir di rumahmu ketika engkau mengasihi keluargamu. Dia hadir di tempat kerjamu ketika engkau bekerja dengan jujur dan jadi berkat bagi orang-orang yang engkau layani. Hidupmu adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena ketika kita menuruti firman-Nya, kita hidup menyembah dan mengasihi Tuhan. Sama seperti bangsa Israel. Tuhan berkata, engkau jadi harta kesayanganku. Sesungguhnya kita, saya, Bapak Ibu Saudara, firman Allah berkata, kita juga milik kesayangan Tuhan. Maleakhi 3, mari kita baca ayat yang terakhir. Maleakhi pasal yang ketiga. Ada satu catatan firman Allah yang saya harap Bapak Ibu perhatikan. Maleakhi 3 ayat 16 sampai 18. Maleakhi pasal 3 ayat 16 sampai 18. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Perhatikan ayat 17. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Hari ini pilihan ada pada kita. Tapi dari tempat ini saya sangat mendorong Bapak Ibu, pilih di atas gunung. Hidup taat pada perintah Tuhan. Cintai firman-Nya. Hiduplah menyembah Tuhan. Karena sesungguhnya Dia sangat mencintai umat-Nya. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia berkata, Dia diam bersama-sama dengan kita. Di dalam kita, di rumah kita, dimanapun. Hari ini ada pesan yang ingin saya sampaikan. Kita milik kesayangan Tuhan. Kita harta kesayangan Tuhan. Cintai Tuhan dengan sepenuh hati. Ketika engkau menyembah Dia, nikmati kehadirannya. Nikmati sukacita yang Dia berikan. Karena sesungguhnya tidak ada yang lebih indah dari kehadiran Tuhan. Kiranya hal ini mendorong kita, taruh dalam hati kita. Saya harta kesayangan Tuhan. Amin. Mari tundukkan kepala. Haleluya. Haleluya, haleluya. Dia ada, diam bersama-sama dengan kita.
Kita tidak lihat dengan mata jasmani kita, tapi Dia ada. Lihat dengan mata imanmu. Haleluya. Dia ada di sini bagi engkau dan saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Rasakan kehadiran Tuhan tadi. Saat indah ku berhadapan denganmu, mendengar suaramu Tuhan, mendengar suaramu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu, hadiratmu Tuhan, hadiratmu. Kekudusanmu, haleluya, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, haleluya, kekudusanmu, haleluya, penuhi, haleluya, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Dia kekasih jiwa kita dan Dia diam di antara kita. Hari ini jangan tinggalkan tempat ini tanpa engkau rasakan kasih Tuhan. Hormati Dia, sembah Dia. Dia ada berdiam
mengasihi Engkau. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Berikan penyembahan-Mu, pujian-Mu kepada Tuhan. Haleluya, saat indah. Terima kasih. Saat indah, Tuhan hadir bersama dengan Tuhan tahu kerinduan hatimu. Haleluya, memandang wajah-Mu, hadir bersama kami. Engkau kekasih kami, Tuhan. Bawa dalam erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan. antaramu. Haleluya. Tuhan, ini umat-Mu, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu.
di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Engkau diam bersama-sama dengan kami. Haleluya. Hadiratmu Tuhan. Koheri akan pimpin di dalam doa. Ku rasakan kekudusan-Mu Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih karunia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih karena rencana-Mu yang indah bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Untuk menjadikan kami milik kesayangan-Mu Tuhan. Menjadi umat-Mu yang berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau Allah yang mau tinggal bersama-sama dengan kami Tuhan. Engkau Allah yang mau menyertai kehidupan kami senantiasa. Dan memimpin kehidupan kami. Membawa kami Tuhan kepada kehidupan dan kemuliaan yang kekal Tuhan. Yang sudah Engkau sediakan bagi kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau mengetahui setiap kehidupan kami hari-hari ini Tuhan. Kami percaya bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau Tuhan. Engkau yang menilik setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Lembutkan setiap hati kami Bapa. Supaya kami tidak berbantah-bantah dengan firman-Mu. Supaya kami tidak mengeraskan hati kami terhadap suara-Mu Tuhan. Tetapi biarlah kami mau tunduk pada kehendak-Mu. Kami mau taat dan menurut apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Karena sesungguhnya Engkau menyediakan apa yang baik bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kalau hari-hari ini hati kami mulai beralih dari Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami tidak dengan segenap hati kami lagi, kami mengasihi Engkau Tuhan. Kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan kasih dalam hidup kami Bapa. Bahwa kami kembali pada kasih yang mula-mula akan Engkau. Bahwa kami kembali fokus untuk kami hidup sepenuhnya bagi Engkau Tuhan. Tolong kami Bapa, beri kami kekuatan untuk kami terus menjaga hati kami dengan penuh kewaspadaan. Supaya dari dalamnya terus terpancar kehidupan. Jadikan kami umat-umat Tuhan yang berkenan di hadapan Engkau. Umat-umat Tuhan yang
dapat mempersembahkan tubuh kami kepada Tuhan Terima kasih. sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Engkau. Terima kasih Bapa di sorga, berkati hamba-Mu Tuhan, Ibu Gembala kami yang sudah menyampaikan firman-Mu. Terus berikan kekuatan, kesehatan, Amin. berikan semangat, sukacita terus untuk melayani Engkau. Urapi dengan roh-Mu selalu Tuhan. Tambah-tambahkan hikmat yang daripada Engkau, marifat yang daripada Engkau Tuhan. Bawa terus Ibu Gembala kami Tuhan, untuk terus membawa kami jemaat-jemaat-Mu yang ada di tempat ini terus bertumbuh di dalam kebenaran firman-Mu, menjadi umat-umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan, umat-umat Tuhan yang berdiri teguh di dalam iman kami kepada Engkau, agar kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang tetap setia, yang mengasihi Engkau sampai pada akhir kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang dapat kami lakukan. Kami tahu ini semua karena kemurahan-Mu. Biarlah setiap hidup kami adalah penyembahan kepadamu Tuhan. Saat kami pulang dalam keluarga, di tempat pekerjaan, di tempat aktivitas kami, hidup kami dapat memuliakan nama-Mu. Berkati seluruh keluarga GBDI El Shaddai Magelang. Apapun yang akan kami kerjakan sepanjang minggu yang akan datang, perlindungan dari Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami terus berdoa bagi pemerintah negara kami. Berkatilah Tuhan dengan belas kasihan dari Tuhan. Mereka dapat hikmat dari Engkau untuk dapat menjalankan pemerintahan dengan kehendak Tuhan, dan biarlah kehendak-Mu yang terbaik yang terjadi atas setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan tinggalkan tempat ini. Kami percaya berkat-Mu ada bersama-sama dengan setiap kami. Kami terima berkat-Mu dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, mari kita pulang membawa berkat dan rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dan damai sejahtera dari anaknya dalam persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus ada menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Dan setiap kita yang percaya, mari katakan amin. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, membentuk gunung-gunung.